Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan pengumuman yang disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi melalui Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa di Bidang Kesehatan, yaitu tentang pelaksanaan Uji Kompetensi Nasional Mahasiswa Bidang Kesehatan tahun 2023. Buat teman-teman yang sedang persiapan dan sudah menunggu jadwalnya, di sini kami akan sampaikan jadwalnya dan teman-teman bisa mulai untuk persiapan sejak sekarang ya. Baik, sebelum kita masuk, kita ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Baik, sekarang kita bahas bersama, kita bahas singkat aja surat ini ya. Baik, di sini disampaikan secara umum ya berkaitan dengan ujian dalam rangka pelaksanaan uji kompetensi nasional mahasiswa di bidang kesehatan, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pimpinan perguruan tinggi. Nah, ini terkait dengan cara pendaftarannya dan bagaimana proses ujiannya secara singkat disampaikan. Nanti kemudian di bagian akhirnya ada jadwalnya. Secara umum ini ada 3 periode ya, ada periode 1, periode 2, periode 3, dan masing-masing periode itu ada 2 gelombang. Nanti kita bahas teman-teman nurse dan teman-teman D3 keperawatan itu ada di tanggal berapa aja. Baik, bagaimana dengan proses pendaftarannya? Di sini yang pertama, pendaftaran calon peserta uji kompetensi dikoordinasi oleh program studi ya. Dikoordinasi oleh program studi. Jadi ini sesuai dengan institusi tempat teman-teman sekalian sekolah ya. Nanti kemudian akan disampaikan atau didaftarkan lewat www.uknakes.kemendikbud.go.id. Baik, kemudian nanti yang kedua, perguruan tinggi diharapkan menyesuaikan kalender akademik dan jadwal sebagaimana terlampir. Jadi jadwalnya sudah ada di bawah ya. Nanti kita lihat jadwalnya. Pelaksanaan uji kompetensi ini menggunakan satu metode ujian ya. Satu metode ujian yaitu computer based. Jadi hanya ujian tulis aja lewat CBT secara online dan lokasinya di perguruan tinggi yang punya fasilitas CBT yang memadai. Jadi kadang-kadang nanti teman-teman yang kuliah di Stikes A harus mengikuti ujian di Universitas B misalnya, karena di sana fasilitas komputernya lebih memadai. Nah, hanya satu metode ujian yaitu computer base ya teman-teman. Kalau dulu waktu saya awal-awal itu saya pernah dapat yang ada ujian prakteknya. Baik, kemudian peserta yang bisa mengikuti ujian kompetensi nasional ini ada syaratnya. Yang pertama, mahasiswa yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PD Dikti ya, semester akhir. Kemudian sudah mengisi KRS semester akhir di PD Dikti. Untuk itu, pimpinan institusi harus memastikan sebelum pengumuman uji kompetensi nasional semua calon peserta uji telah memenuhi standar. Jadi harus memastikan bahwa semua calon peserta ujian telah memenuhi standar kelulusan dan dilaporkan ke Dikti. Jadi kalau yang ini nanti urusannya dari institusi ya. Kemudian peserta retaker, peserta yang ngambil ya, maksudnya yang kemarin sudah ujian terus belum lulus, terus ini mau ujian lagi ya. Peserta retaker yang telah dinyatakan lulus oleh PT setelah Februari tahun 2020 sesuai dengan Permendikbud nomor 2 tahun 2020 dan terdaftar di PD Dikti. Maksudnya sudah dinyatakan lulus oleh perguruan tinggi, lulus kuliah ya setelah Februari tahun 2020. Nah, kemudian yang terakhir, perguruan tinggi hanya dapat mendaftarkan peserta ujian pada satu gelombang setiap periodenya. Jadi kan di periode tadi udah kita jelaskan, ada 3 periode dan masing-masing periode ada 2 ya. Ada 2 gelombang. Jadi perguruan tinggi itu hanya dapat mendaftarkan peserta ujiannya di satu gelombang aja di setiap periodenya. Jadi kalau teman-teman masuk daftar di periode pertama, terus kok nggak lulus misalnya ya, maka tidak bisa masuk ke periode pertama gelombang pertama misal. Terus tidak lulus itu tidak bisa daftar ke gelombang keduanya. Jadi hanya bisa di satu gelombang aja. Nanti kalau nggak lulus ya nunggu periode yang berikutnya, periode yang kedua.
Nah, di sini ya kita berharap semua teman-teman sekali ujian bisa langsung lulus ya. Buat yang retaker mudah-mudahan di ujian kali ini bisa langsung lulus juga. Baik, sekarang kita lihat jadwalnya ya. Kita lihat jadwalnya. Di jadwalnya, jadwal pelaksanaan uji kompetensi nasional bidang kesehatan tahun 2023, di sana kita lihat ada 2 periode tadi yang sudah saya sebutkan ya. Periode 1, kita tanda ini periode 1, kemudian ini periode 2, kemudian ini periode 3. Dan di masing-masing periodenya itu ada 2 gelombang. Ini ya, gelombang 1, ini gelombang 1 di periode 1, ini gelombang 2 di periode 2, ini gelombang 1 di periode 2, ini tadi gelombang 2 di periode 1 ya. Ini gelombang 1 di periode 2, kemudian ini gelombang 2 di periode 2. Yang ini gelombang 1 di periode 3, yang ini gelombang 2 di periode 3. Nah, kemudian kita lihat periode 1 yang masuk di sana prodi yang ujian untuk yang perawat ya, hanya ada profesi nurse. Selain itu ada bidan ya, profesi bidan. Yang D3 keperawatan di sini belum ada di gelombang satunya. Jadi gelombang 1 ini, gelombang 1 periode 1 ini untuk teman-teman profesi nurse dan bidan nih yang masuk di sini. Ada D4 keperawatan anestesiologi juga dan lain-lain yang ada di sini ya, 1 sampai 10. Di sini nggak ada D3 keperawatan. Ini pendaftarannya dimulai tanggal 2 Januari sampai 2 Februari. Jadi ini sudah waktunya mendaftar nih buat teman-teman yang mau ujian di gelombang yang paling dekat. Sekarang sudah dibuka pendaftaran ya. Bisa konfirmasi ke kampus masing-masing. Kemudian pelaksanaan ujiannya nanti tanggal 4 sampai 6 Maret tahun 2023. Pengumuman kelulusannya 26 Maret tahun 2023. Nah, ini yang tadi disebutkan, kalau ada yang ikut di gelombang pertama, lalu misal tidak lulus, maka dia nggak bisa daftar di gelombang kedua. Dia bisanya daftarnya di periode 2. Karena ini kan periode pendaftarannya tumpang tindih nih. Ada tanggal yang tumpang tindih ya di sini. Jadi hanya boleh mendaftar satu gelombang dalam satu periode ya. Nah, kemudian D3 keperawatan sama D3 kebidanan itu bisa masuk nanti di gelombang kedua, periode pertama. Mulai di situ tuh, mulai dari periode kedua gelombang pertama, periode 1 gelombang kedua itu baru bisa masuk teman-teman kebidanan. Pendaftarannya kapan? Pendaftarannya tanggal 23 Januari sampai 23 Februari tahun 2023. Pelaksanaan ujiannya 25 Maret sampai 27 Maret tahun 2023. Pengumuman kelulusannya 16 April 2023. Di sini tidak ada profesi nurse di gelombang kedua. Profesi bidan juga nggak ada, adanya di gelombang 1 aja. Jadi terbagi nih ya, yang profesi yang nurse di gelombang 1, yang D3 keperawatan di gelombang 2. Nanti di periode 2-nya baru ada tuh D3 kebidanan, D3 keperawatan, sama profesi di gelombang yang sama ada. Nah, ini periode 2-nya. Periode 2-nya itu dimulai tanggal 22 Mei sampai 22 Juni 2023 untuk pendaftarannya. Di sana ada D3 kebidanan, ada D3 keperawatan, dan ada juga profesi bidan dan profesi nurse. Kemudian nanti pelaksanaan ujiannya tanggal 24 sampai 22 sampai 24 Juli 2023. Pengumuman kelulusannya 13 Agustus tahun 2023. Jadi di sini nanti kampus akan menyesuaikan tanggal teman-teman lulus gitu ya dengan waktu ujian yang sesuai. Kemudian gelombang 2-nya di sini ada lagi gelombang 2 D3 keperawatan, D3 kebidanan. Tapi teman-teman yang tidak lulus di gelombang pertama tidak bisa daftar di gelombang kedua pada periode yang sama ya. Jadi mungkin kampus akan membagi gitu ya, siapa yang masuk gelombang 1, siapa yang masuk gelombang 2. Kemudian ada profesi bidan juga, ada profesi nurse juga. Di sini pendaftarannya untuk gelombang 2 periode kedua itu tanggal 19 Juni sampai 19 Juli 2023. Kemudian yang pelaksanaan ujiannya tadi pendaftaran ya. Kemudian yang pelaksanaan ujiannya tanggal 19 sampai 21 Agustus 2023. Pengumuman kelulusannya September tahun 2023. Nah, kemudian ini gelombang
satu dari periode 3-nya sama, ada D3 kebidanan, ada D3 keperawatan, dan ada profesi nurse. Enggak ada, ding. Berarti gelombang ketiga, periode ketiga gelombang 1 hanya ada D3 ya. Nanti gelombang 2-nya dari periode ketiga baru ada profesinya. Baru ada profesinya ya. Jadi teman-teman perhatikan betul jadwal ini ya. Ini biar nggak kelewat ya. Konfirmasi ke kampus masing-masing, terutama yang retaker ya. Yang retaker jangan lupa konfirmasi ke kampus masing-masing. Kalau yang masih kuliah sekarang kan masih di kampus. Kalau yang retaker kan kadang-kadang sudah nggak di kampus ya. Kemudian maksudnya sudah jarang ke kampus. Kemudian untuk yang gelombang 1 periode 3 itu pendaftarannya 7 Agustus sampai 7 September 2023. Pelaksanaan ujiannya 7 sampai 9 Oktober 2023, pengumuman lulusannya 29 Oktober sampai 2023. Untuk pendaftarannya tanggal 28 Agustus sampai 28 September 2023. Pelaksanaan ujiannya 28 sampai 30 Oktober 2023, pengumuman lulusannya 19 November 2023. Nah, ini jadwalnya ya. Buat teman-teman yang pengen file PDF ini nanti akan kita bagikan di kolom komentar. Teman-teman tunggu aja, akan segera kita bagikan di kolom komentar. Teman-teman bisa unduh di sana dan diperhatikan baik-baik jadwalnya. Lalu teman-teman berusaha untuk persiapan dengan baik. Kisi-kisinya belum ada ya. Nggak tahu. Dulu sih awal-awal ada keluar kisi-kisi dan persentase soal ya. Yang ini nggak tahu nanti dikasih tahu juga apa enggak. Kalau dikasih tahu, nanti akan coba kita update di channel ini juga. Baik, sekian dulu untuk pertemuan hari ini tentang jadwal pelaksanaan UKOM. Jadwal pelaksanaan UKOM untuk bidang kesehatan tahun 2023. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari channel Nursing Update. Saya Ardian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.